5.000! Astagfirullahaladzim. 5.000, 5.000, 5.000! Hei, hei! Ih, Mama, Celo takut, Ma. Jangan diliatin, Celo. Yang kayak gini gigit gak sih, Ma? Paling ngejar doang. 5.000 ya, yuk, 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 yuk. Enggak dulu, Bu, makasih. Lihat kemana sih? Bang! Alamak. 5.000 kaos tuh, Bang. Enggak. 5.000 yang beli masuk surga, ayo, ayo sayang, yuk. Oh, beneran bisa masuk surga? Ya kali. Ih, gimana nih? Mau lewat aja susah. Jangan ditengok aku, ditengok barangku. Yang lewat cantik-cantik kali, tapi nggak ada duitnya ya. Pulang aja, Glenn, pulang. Apaan sih? Duit aja nih ibu satu. Heran. Pulang, Glenn, pulang! Ini juga udah mau pulang. Bikin jantungan aja. Yuk, 5.000, 5.000. Pulang. Aku nggak tahan. Jangan dilepas Juliet. Kamu tahu kan kalau nggak senyum kita bakal koit dong. Kamu tenang aja, Snow. Aku akan ingat untuk selalu senyum. Sakit. Lin, kamu nggak senyum? Kode merah. Lin, senyum, Lin. Roslyn. Kamu cantik banget kalau senyum Juliet. Makasih. Apa? Diva, koit dong. Kak Vian, mereka memantau kita. Ayo senyum, Kak. Kode merah. Gimana caranya aku bisa senyum? Kakak. Juliet. Sayang, hari ini senyuman kamu kurang lebar ya. Nih, Makasih, Snow. Syara, mama kamu udah nggak ada. Juliet, perusahaan mamaku. Koit dong. Syara, coba pakai ini supaya kamu bisa senyum. Apa gunanya? Aku mau nyusul mama aja. Syara, teman aku cuma sisa kamu. Kode merah. Aku nggak bisa kehilangan kamu juga. Please, ya. Syara. Aku senyum kok. Aku senyum. Peringatan. Peringatan. Tapi kakakku nggak dapat peringatan. Teman-teman aku juga enggak. Pacar kamu pasti sedih kalau kamu nggak nurut. Snow. Dia adalah pencipta protokol senyum. Juliet, mana senyummu? Jadi ini semua ulah kamu. Ih, Aku cuma mau kamu bahagia. tapi nggak gini caranya. Kamu gak punya siapa-siapa di dunia ini. Cuma aku yang sayang. Selamat tinggal. Aku ngelakuin semua ini buat kamu sayang. Harusnya kamu berterima kasih dong. Kok bisa? Jadi, ayo senyum. Enggak, jangan kesini. Jangan. Sesuai dugaanku, kalau kamu diam senyum gini kan, cantik seperti boneka. Jadi gimana punya Snow? Kalian nikah udah hampir mau sebulan loh. Masa belum pernah? Itu, Kenapa? oh, Ma, aku rasa Snow belok deh. Apa? Alamak. Aku dengar dari mama, kamu bilang aku belok. Sekarang biar aku tunjukin seberapa lurus aku. Gimana nih? Ada bel. Ya. Koko Snow, peluk. Dia, aku Luna, adik angkatnya Koko Snow, juga kekasih masa kecilnya. Kamu? Aku. Dia Juliet, istriku. Oh, kok aku nginep di sini boleh nggak? Sorry tapi kita, Boleh Luna, ayo masuk. Aku bikinin minum dulu ya. Kalian santai aja ngobrolin masa lalu kalian yang indah. Koko nggak kangen sama Luna? berisik, lo gak liat apa kalau istri gue cemburu? Dia gemes banget kalau lagi begitu. Aska, cepat siapkan tas baru untuk Nyonya. Ini adalah koleksi terbaru dari brand favorit Nyonya. Koko, ini kopinya Snow. Aduh, dingin kok. Kalau lo lari maraton keliling kompleks, pasti gak dingin lagi. Ih, kamu gak peka banget sih. Nih Luna. Makasih Koko. Juliet, sekarang aku yang kedinginan. Tanggung jawab. Angetin aku di kamar. Jadi gini? Ih, lihat aja nanti. Luna, ngapain Cece kesini? Mau pamer kemesraan lagi?
Justru aku mau kalian kembali deket. Beneran. Kalau gitu, ayo kita kerja sama. Tos. Aku harus ngapain, Ceh? Aku punya rencana bagus. Jadi kamu... Aduh, kepalaku kok pusing banget ya. Kamu pikir aku bakal tertipu dengan jebakanmu lagi? Kita lihat aja. Apakah Kosno masih mau sama kamu setelah ini? Oh Kosno, tadi aku lihat Cece Juliet sama cowok lain di parkiran. Terus aku ditampar. Katanya aku gak boleh laporan sama Koko. Lo ngomong apa? Tuh aku bilang apa? Mereka masuk ke hotel kan? Snow. Juliet, kamu gak apa-apa kan? Beraninya memegang istri gua. Koko jelas-jelas Cece selingkuh sampai tega mukul aku gini. Lo jangan bohong Luna. Kalau emang bener Juliet yang mukul lo, rahang lo udah pasti geser. Apa? Kepalaku. Ayo kita pulang, istriku. Menarik. Siapa nama anak itu? Juliet, Nona. Wajahnya mirip sekali denganku. Jadi dia yang menggantikan posisiku. Menikah dengan pemilik Stormfront Group. Kami sudah memberikan imbalan sesuai dengan perintah Anda. Oh, malang sekali. Dia mengidap kanker otak. Pemuda tinggal menghitung hari. Terus pantau mereka. Baik, Nona. Karena permainan ini baru saja dimulai. HP Mama bunyi. Ma, ada telepon. Dari siapa? Dari suamiku tercinta, Ma. Angkat aja. Halo? Juliet, Cello ya? Mama mana? Ma, Papa tanyain Mama nih. Udah, kamu aja jawab lah. Oke. Snow, kamu pikir ini udah jam berapa? Alamak. Tiap hari balik malam terus. Anak sama bini dilupain. Alasannya ya meeting lah, ya bisnis lah. Masih inget lupa nggak? Cello, Papa. Kalau bukan karena anak kita yang lucu-lucu, aku juga nggak mau sama kamu. Kenapa mirip banget sama mbaknya, sumpah. Aku kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kamu nggak sampai di rumah, mau pulang sekalian. Tidur di teras sana, bye. Halo. Dah lah. Bikin aku tambah tua aja. Keliput aku nambah nggak nih? Belajar dari mana dia? Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Bu, tahu Hello Kitty gak? Tahu dong, kamu suka. Banget. Tapi kamu tahu nggak, ada kisah menyeramkan tentang asal-usul karakter lucu itu? Serius, Bu. Konon katanya, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita yang memiliki anak perempuan berusia 14 tahun. Terus? Sang anak divonis menderita kanker mulut oleh dokter dan tidak dapat disembuhkan. Kasiannya. Segala upaya telah ibu itu lakukan agar putrinya sembuh, tapi tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya ia putus asa dan memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan iblis. Demi menyembuhkan putrinya, iblis meminta bayaran. Bayaran? Sang ibu harus menciptakan karakter yang menarik perhatian anak-anak di seluruh dunia. Iya, karakter Hello Kitty sengaja dibuat tidak memiliki mulut. Hal ini mengingatkan kita kepada putrinya yang menderita kanker mulut. Jadi itu alasannya. Selain itu, kata Kitty juga diartikan iblis dalam bahasa Cina. Sehingga Hello Kitty bisa diartikan sebagai halo iblis. Ternyata. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu? Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. Jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan matahari. Terakhir, Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang ibu kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut
Cekgu, Betul, betul, betul. persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu. Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet, Ini beneran, Bu. Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. terus Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah, serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih, menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan ceria seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya, itu hanya dalam angan opa semata. Astaga,